Tidak ada angin, tidak ada hujan, ratusan santri dari Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, mendadak berbondong-bondong meninggalkan pondok secara serentak. Para santri dan santriwati sejak Sabtu malam sudah menghubungi orang tua masing-masing dan meminta dijemput. Namun para orang tua juga bingung karena tidak ada penjelasan terkait alasannya, baik dari anak mereka atau dari pihak pondok. Sementara pihak pondok yang coba dikonfirmasi juga tidak ada di tempat. Sebab pemilik pondok bernama Maskur serta seluruh guru sudah meninggalkan pondok lebih awal sehingga suasana pondok sepi. Ini semua pada pulang semua ya? Dipulangkan apa emang libur? Apa sih Pak? Ya mau jemput ponakan Mas. Memang lama di sini udah ada ya? Udah lama. Ada berapa ponakannya Pak? Kalau ponakan sendiri satu, cuman dari teman-teman itu rombongan kalau boleh pulang semua 6, kalau nggak boleh mungkin ya cuma 5. Kenapa Pak pulang? Kurang tahu juga Mas ya. Cuman anak-anak kan pokoknya intinya minta pulang gitu aja. Cuman dia nggak terserang ada apa gitu kok. Ini masih hari-hari belajar, artinya nggak ada hari libur kok minta pulang gitu. Nggak bercerita anaknya alasannya apa gitu? Kepolisian Sektor Banjar Agung Tulang Bawang membantu mengamankan lokasi pondok. Meski demikian, polisi belum mengetahui penyebab pasti seluruh santri dan pengelola pondok pergi. Untuk pemicu santri pada pulang dari pondok pesantren Nurul Ikhlas ini belum diketahui. Tahu-tahu mereka langsung telepon ke wali santrinya untuk dijemput untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk penyebabnya belum diketahui, namun kami dari kepolisian ingin mengetahui apa akar masalahnya, kenapa Pak santri itu pada pulang. Demikian. Pihak kepolisian masih terus mendalami dan menyelidiki penyebab perginya ratusan santri dan semua pengelola dari pondok pesantren itu. Saya berada di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas yang berada di Kecamatan Banjarmargo, yang mana sejak tadi malam para santri telah meninggalkan lokasi pondok pesantren. Namun kepergian mereka meninggalkan pondok tersebut belum diketahui alasannya hingga sampai saat ini. Nampak di suasana pondok pesantren tidak terlihat kembali para santri yang biasanya penuh dan mereka hulu kilir. Namun untuk saat ini nampak sepi dan tidak ada seorang santri pun yang berada di lokasi pesantren ini. Sementara untuk para pengurus pondok pesantren dan juga kiai atau pengasuh pondok pesantren tidak ada di lokasi. Sehingga untuk saat ini kami pun sangat kesulitan untuk melakukan konfirmasi terhadap pengurus ataupun pengasuh pesantren sendiri. Permasalahan ini saat ini sedang didalami oleh kepolisian Polres Tulang Bawang dan juga Polsek Banjar Agung untuk mendalami apa penyebab para santri meninggalkan daripada lokasi pondok pesantren tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi Sektor Penengahan Lampung Selatan Sabtu siang menangkap MJ karena menghamili putri tirinya berinisial W, pelajar SMA. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap di rumahnya di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan tanpa melawan. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengakui perbuatan bejatnya. Ia memperkosa putri tirinya saat istrinya sedang menginap di rumah ibunya yang sedang sakit. MJ mengancam akan menganiaya dan menelantarkan putrinya jika menceritakan kebejatannya ke orang lain. Dan setelah diinterogasi mengakui pelaku melakukan persetubuhan anak di bawah umur itu sejak tahun 2001, masih 2021 masih sekolah SMA. Berapa kali deh informasi pengakuannya? Kalau pengakuannya seminggu itu bisa 2 kali, sekali tiap malam Kamis pas pada waktu ibunya jaga orang tuanya yang sedang sakit. Pemerkosaan itu terungkap setelah korban diketahui hamil oleh ibunya saat diperiksakan ke bidan. Kehamilan korban akibat diperkosa ayah tirinya itu kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
keluarin sempi ini ya. Keributan ini terjadi di depan salah satu kantor jasa ekspedisi di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Seorang pria yang mengenakan kaos bertuliskan polisi terlibat keributan dengan sejumlah pria lain di pinggir jalan. Keributan kian menjadi karena pria yang diduga seorang polisi dari Satuan Gegana Polda Lampung ini hendak mengeluarkan benda diduga senjata api dari balik bajunya. Keributan direkam salah satu orang di lokasi dan videonya ramai diperbincangkan banyak orang. Sini tadi ya. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Inu Haryanto mengatakan keributan bukan dipicu rebutan lahan usaha parkir seperti rumor yang beredar, melainkan permasalahan pribadi dua pria yang berada di dalam video itu. Minggu siang, keributan itu masih dalam penyelidikan Polresta Bandar Lampung. Jangan mudah mempercayai. Itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda, Propam kalau terkait dengan anggota. Nanti hasilnya akan disampaikan juga oleh Propam Polda. Yang jelas isu-isu yang berkembang ada rebutan lahan parkir dan lain sebagainya, ini tidak benar. Ya. Jadi ini adalah masalah pribadi antara seseorang dengan orang lain. Sejumlah pria yang terekam dalam video itu akan dipanggil ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai klarifikasi. Sementara itu, untuk penyelidikan personil polisi yang terlibat dalam keributan itu ditangani bidang Propam Polda Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ribuan warga dari berbagai daerah di Lampung memadati halaman Mapolda Lampung pada Sabtu malam. Meski hujan, mereka tetap antusias melantunkan salawat dan zikir pada kegiatan Lampung Bersalawat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Kegiatan serupa tidak digelar di masa pandemi COVID-19 2 tahun lalu. Pada tahun ini, Lampung Bersalawat kembali diadakan oleh Majelis An-Nur Lampung. Antusiasme warga itu karena sudah lama merindukan momentum majelis salawat seperti ini. Selain jadi sarana silaturahim, Lampung Bersalawat bertujuan menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus aja sih gitu kan. Ada acara ini lagi gitu kan. Jadi yang tadinya masih udah nggak tahu sholat itu apa gitu kan. Ini diajarin lagi kan jadi pada tahu yang mana. Ya bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya karena ada manfaat bagi orang lain. Bisa berkumpul di sini karena kan udah jarang ada majelisan juga. Dari jam berapa tadi datang? Dari habis ya. Puteran terus juga. Hujan terus masih gini. Iya. Selain dari Lampung, ada juga jamaah yang datang dari Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, dan daerah lain. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dan Wakil Gubernur Lampung, Husnul Nia Halim, juga turut hadir bersama warga. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.